Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hernisa. Saya dari Rombel Ekonomi Pembangunan D 2023 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas permasalahan ekonomi di Indonesia, yaitu krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Jadi krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal 1997 sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yaitu lumpuhnya kegiatan ekonomi. Jadi kita akan membahas penyebab dan dampak krisis ekonomi moneter pada tahun 1997. Yang pertama itu ada tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah berkisar antara 2,4% hingga 5,8%. Akibatnya harga barang impor menjadi relatif murah dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yang kualitas lebih baik dan akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang. Ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalue ini sangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulan karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata. Yang kedua, itu ada IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melakukan 50 butir kesepakatan dengan baik. Yang ketiga, ada terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang yang nilainya melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Setelah Plaza Accord tahun 1989, kurs dolar Amerika Serikat dan juga mata uang negara-negara Asia Timur melemah terhadap yen Jepang karena mata uang negara-negara Asia ini dipatok dengan dolar Amerika Serikat. Lalu, siapa yang terkena dampak paling besar terhadap krisis moneter pada 1997? Itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Pengangguran meningkat drastis, harga barang melonjak dan kemiskinan merajalela, sehingga masyarakat menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak secara langsung oleh krisis tersebut. Lalu ada kebijakan pada saat krisis moneter pada 1997, yaitu yang pertama ada makroekonomi. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Yang kedua, itu ada memperbaiki sistem perbankan. Perbaikan sistem perbankan menjadi salah satu keharusan untuk mengatasi akar masalah krisis ekonomi untuk memulihkan dan menstabilkan kembali pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, karena salah satu penyebab terjadinya krisis adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Lalu, yang keempat itu ada kondisi Indonesia pada saat krisis moneter pada tahun 1997 itu kayak gimana sih? Banyak orang berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari krisis pada Juni 1997, karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Indonesia tidak sama dengan Thailand. Inflasi di Indonesia rendah, neraca perdagangan memiliki surplus lebih dari 900 juta US dollar, cadangan devisa cukup besar, dan sektor perbankan tetap stabil. Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terus meningkat sebagai akibat dari PHK dan kenaikan harga barang. Saat itu mewakili sekitar setengah dari populasi. Pendapatan per kapita turun menjadi 690 US dollar pada 1998 dari 1.155 US dollar. Organisasi Buruh Internasional melaporkan bahwa 2 dari 3 orang Indonesia berada dalam kondisi yang sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tidak segera pulih. Lalu, yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi setelah krisis moneter pada tahun 1997. Itu setelah krisis ekonomi, pemerintah Indonesia mengambil serangkaian kebijakan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada Bank Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat mata uang rupiah dan menstabilkan nilai tukarnya. Ini juga melibatkan intervensi pasar valuta asing dan peningkatan suku bunga untuk menarik investor kembali ke pasar keuangan Indonesia. Yang kedua, ada Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini termasuk menaikkan suku bunga acuan untuk menekan tekanan inflasi yang muncul akibat kelemahan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, ada pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan jalan tol, jembatan,
bandara, dan proyek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Yang terakhir, ada pemerintah juga melakukan kebijakan fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.